Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatul fillah, di sore hari ini, sore hari yang cerah setelah hujan, di mana kita bisa melanjutkan kembali kajian setelah 2 pekan kurang lebih ya tertunda ya, karena biasa libur ya setelah Idul Fitri. Dan juga sebelum kita lanjut lagi, saya juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kita. Juga berharap agar kita menjadi hamba-hambanya yang aidin ya, yang kembali dan juga faizin, meraih kemenangan yang hakiki atau yang sejati. Ikhwatul iman, alhamdulillah dengan segala keterbatasan tentunya sebagaimana yang kita alami saat ini, yang di luar dugaan, pandemi itu masih berjalan ya, masih bergerak, dan kita dalam kondisi yang new normal ya. Nah, itu bagaimana, dan tentunya kita berharap agar segera bisa beres ya, selesai pandemi ini gitu. Walaupun ya ada perkiraan setahun 2 tahun katanya gitu ya, katanya itu juga ya, dibaca-baca di pesan WA gitu ya, tapi nggak tahu itu. Kadang-kadang juga yang nge-share nggak tahu sumbernya dari mana gitu, yang penting nge-share aja gitu kan. Yang pasti yang menghilangkan musibah itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan menghilangkan musibah, yang akan mengangkat musibah. Ya boleh jadi ada yang mengatakan setahun 2 tahun, tapi kalau kata Allah, kehendak Allah itu sebentar, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu ya, ya boleh jadi bisa selesai gitu. Hanya kitanya tinggal mau yakin atau enggak. Ini ya PR buat kita, tingkatkan keyakinan kita ya. Kadang emang berat yang namanya keyakinan, nah tergantung informasi ya, informasinya datang begini dan begitu, ya udah gitu. Akhirnya rasa tawakal yang berkurang. Nah, itulah ketika seseorang sudah tidak banyak bersandar kepada Allah. Hanya saja tentunya kalau ada di kita persilangan pendapat tentang sholat berjamaah, apakah masih rapat atau tidak, yaitu tentu kita kembalikan bahwa masing-masing punya ilmu ya. Sebagian di kita juga masih ada yang sholatnya di masjid, atau baru sholat di masjid lagi, atau masih di rumah, yaitu punya ijtihad masing-masing. Sehingga kita tidak perlu menyalahkan satu sama lain, tetapi kita memaklumi dengan sudut ilmu, karena semua punya ilmunya ya. Hanya
hanya saja kita tidak boleh memaksakan kehendak. Misalnya ingin ikut pemerintah, sedangkan di masjidnya ingin rapat sapnya ya, ingin rapat DKM-nya nggak bisa, disuruh tegang gitu ya. Ya sudah, kita nggak bisa ganggu ya. Sekalipun dengan dalil-dalil atau bagaimanapun gitu ya. Ataupun di sebuah masjid ingin renggang, kita nggak bisa. Kalau misalnya ingin rapat, ya rapatkan, kita nggak boleh ganggu. Ya udah, kalau keinginan mereka mau renggang ya silahkan gitu. Itu ada ilmunya masing-masing. Kewajiban kita ya tinggal bagaimana mendirikan sholat sesuai dengan contoh Nabi, itu saja. Sebenarnya simpel ya agama itu. Nah, itulah bagaimana yang terkadang hawa nafsu kita yang membuat menjadi ribet ya suasana, menjadi polemik ya, sehingga ya apa yang menjadi masalah kadang menimbulkan menyalahkan dan sebagainya gitu kan. Nah itu ya, itu paling mukadimah yang bisa saya sampaikan ya. Dan juga mungkin niat tadi ya sudah dibikin apa itu brosur dan sebagainya kan diajar ya. Cuman saya juga ini agak keburu pusing juga ya. Sampai di sini keburu pusing, mau ke sana juga tanggung mungkin ya. Ya di sini ya insyaallah niat kita sudah dinilai ya oleh Allah. Karena yang terpenting bagaimana mempelajari agamanya dimanapun kita berada ya, apalagi di rumah-rumah Allah. Itulah pusat peradaban umat Islam adalah di rumah-rumahnya. Baik, kita sudah selesai tema dari Telegram atau YouTube dan sebagainya, yaitu tema syarat sah sholat ya, sudah beres 9 syarat sah dijelaskan terakhir di 2 pekan sebelum lebaran ya. Dan maka kita akan menjelaskan tentang toharoh. Kenapa diselingi bahasan yang lain? Karena ini sangat penting ya. Kalau di buku petunjuk sholat yang kita bahas itu tidak menjelaskan tentang toharohnya, paling ya cuma bagaimana toharoh itu syarat sah sholat kan, tapi tidak dibahas tentang wudhu, mandi, atau bagaimana bersuci dari hadas ya, itu tidak dibahas. Nah, karena itu penting untuk menyelingi ya. Ya insya Allah kalau lancar ya bisa cepat ya, tapi ya tidak mesti menjadi target bisa cepat ya. Bisa jadi nanti paling sekarang Selasa yang kedua kan, Selasa yang kedua ya bahas ini, nanti ada Selasa yang keberapa gitu ya, dibahas petunjuk sholat gitu. Asal sabar itu ya kunci ilmu ya. Banyak yang karena pandemi kurang sabar sehingga ya tidak mau lanjut belajar aja gitu kan, atau misalnya kurang efektif gitu ya. Padahal ya harus dimaklumi kemampuan seorang guru atau si muridnya gitu ya. Yang terpenting bagaimana ada media untuk belajar, itu yang paling penting. Karena itu kita jangan banyak menjadikan hal itu, baik itu yang kecil maupun yang besar, menjadi sebuah alasan ya untuk malas-malasan. Nah itu. Nah, pembahasan kita tentang toharoh ya.
Nah di sini saya ambil rujukan dari buku Risalah Sholat Jawan Isbah ini ya. Terus ada ini fikih toharoh nih. Fikih toharoh sudah setengahnya dibahas di Arisalah ya. Tapi nanti pembahasannya tidak akan tuntas sepertinya gitu. Karena ya ini juga sudah cukup banyak ya. Belum bahas tentang buku petunjuk sholat gitu. Paling yang mengenai, karena temanya itu tentang sholat ya, yang berhubungan saja tentang sholatnya gitu. Nah kenapa toharoh dibahas untuk menyelingi pembahasan sholat ya, karena toharoh itu bagian daripada sholat ya. Sebelum sholat kita harus toharoh dulu ya. Nah sebagaimana sudah jelas ya dalil-dalil dalam Al-Quran ya. Contoh dalam surah Al-Maidah ya, ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, ketika engkau hendak mendirikan sholat, maka bersihkanlah wajahmu ya, cucilah wajahmu, dan seterusnya. Itu kan dalil-dalil dari kewajiban toharoh ya. Dan yang pertama itu pasti wudu dulu ya, karena tayamum itu sebagai rusoh ya. Kalau tidak ada air atau kalau dia penyakitnya tidak bisa misalnya menyentuh airnya gitu ya, atau nanti ya pembahasan tentang tayamum masih jauh ya. Nah terus juga mandi, kalau mandi kan itu nantilah ya, karena kita baru muqaddimah dulu. Kalau tentang mandi ya hubungannya kan dengan nanti syarat mukallaf gitu kan, yaitu balik ya. Nah kalau balik atau dia sudah saatnya mukallaf itu kan syaratnya kalau laki-laki diantaranya keluar air nutfah gitu ya. Kalau perempuan kan haid, nah itu pasti dia mandi gitu ya, dengan ketentuan dan syarat tertentu. Nah itu bagaimana dalil-dalil tentang toharoh ya. Nah di sini paling kita awali dulu bagaimana faedahnya toharoh ya. Hanya kita ringkas saja ya. Bagaimana makna agung toharoh atau keutamaan toharoh ya. Islam itu adalah agama yang mengajarkan kebersihan dan kesucian, diturunkan untuk membangun manusia-manusia yang suci secara akidah, ibadah, pemikiran, dan perilaku atau moral. Nah itu bagaimana Islam mengatur semuanya. Secara akidah bagaimana hubungan dengan Allah, ibadahnya, kemudian fikrohnya atau pemikirannya, dan perilaku atau akhlaknya. Nah itu Islam telah mengaturnya ya. Termasuk kebersihan itu kebersihan lahiriah dan batiniah, insyaallah nanti akan dibahas ya. Tentang toharoh itu banyak disebut dalam Al-Quran ya, dan juga Al-Hadis dalam pengertian yang luas, baik lahir dan batin, juga badan dan hatinya. Di antaranya dalam surah Al-Mudassir ayat 1-4.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Al-ayah. Wahai Nabi Muhammad yang berselimut ya, karena beliau berselimut melihat Jibril ya. Jibril terlihat jelas gitu ya. Nah, kalau kita nggak kuat imannya itu ya, melihat Jibril gitu. Nabi aja udah hampir pingsan gitu melihat Jibril, karena kalau melihat Jibril itu langit dan bumi itu seperti nggak ada gitu ya, jadi pecah gitu ya, seolah-olah seperti itu, karena bagaimana besarnya itu Jibril ya, dengan sayap-sayapnya ya, luar biasa. Karena itu beliau disebut juga al-mudassir ya, yang berselimut. Qum fa'anzir, bangkitlah lalu berilah peringatan. Warabbaka fakabbir, dan Rob pemeliharamu maka agungkanlah, maka ibadahlah kepadanya, agungkanlah. Dan wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Nah ini fatahhir ya, yang menjadi syahid bahasan kita, yang menjadi pokok bahasan kita ya. Dan ada lagi juga perintah bersuci dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari iman, diriwayatkan oleh Muslim. Ada juga sebuah hadis cuman dhaif ya, an-nazafatu minal iman, itu hadisnya dhaif ya. Kebersihan itu sebagian dari iman, itu lemah hadisnya. Yang sahih yang ini ya, yang riwayat Muslim. Karena itu thaharah merupakan jalan utama atau syarat agar seseorang bisa melaksanakan ibadah. Di antaranya sebelum sholat kita harus wudu ya, dengan melaksanakan thaharah yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam sumber Islam ya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka thaharah seperti berwudu, mandi besar dan yang lain sebagainya akan menjadi faktor kunci dalam mendapatkan khusyuan ya, khusyuan sholat serta ibadah lainnya. Karena memulai sesuatu dengan pekerjaan yang baik maka akan berdampak pula terhadap ibadah yang lainnya yang masih terkait dengannya. Karena itu seorang muslim selayaknya mempunyai prinsip hidup bersih ya dan mulia. Nah ini prinsip hidup kita, bersih lahirnya batinnya, itu prinsip hidup ya. Dan mati dalam keadaan salim ya, yang bersih, walaupun salim ya. Kata Allah, yaumala yanfa'u malun wala banun ya. Di hari akhirat nanti tidak akan bermanfaat baik harta maupun keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali ia yang datang dengan kalbu yang bersih. Jadi itu prinsip hidup kita ya. Cuman ya nggak tahu gitu ya, sekarang ya banyak muslim yang menyia-nyiakan yang namanya kebersihan ya, menyepelekan, melalaikan yang namanya kebersihan. Ya bisa dilihat saja mungkin ya, kalau dibandingkan gitu ya, di pesawat-pesawat, di masjid-masjid mereka, diantaranya WC-WC itu ya, di lembaga Islam atau kadang ya di masjid-masjid itu kan ada yang masih bau gitu ya, WC-nya masih bau, ada laba-labanya gitu kan, besar lagi laba-labanya itu. Bahkan saya pernah pengalaman itu ya, di Cijerah kan pernah mengajar takfir, itu sarang laba-labanya besar itu ya, sehingga kurang berani itu waktu itu.
Nah itu banyak yang menyepelekan yang namanya kebersihan, itu sangat disayangkan. Makanya emang di kita yang namanya ya teguran buat kita, kenapa masjid-masjid ditutup, jangan banyak mengeluh ya. Oh ini masjid ditutup tapi mall atau pasar nggak ditutup gitu ya. Banyak mengeluh gitu ya, akhirnya begini dan begitu kan. Ya boleh jadi karena kitanya kurang menjaga kebersihan gitu ya. Jelas ya, masjid tempat suci itu karena maksudnya berisi orang-orang yang sholat, yang telah bertoharoh untuk sholat ya, atau untuk membaca Quran ya, toharoh sunnah gitu. Cuman kitanya yang kurang menjaga kebersihan, itu yang gitu. Yang menyebabkan penyakit itu bukan masjid atau sajadahnya, bukan, tapi yang menyebabkan itu adalah kitanya yang kurang bersih gitu. Itu perlu dicatat ya. Sehingga jadi muhasabah buat kita, oh ya gue jadi dengan corona ini mungkin kita kurang menjaga kebersihan masjid. Ya Allah kasih bencana seperti ini ya kita supaya peduli terhadap masjid. Nah itu. Karena itu surga juga suci ya, tidak boleh ditempati oleh orang-orang yang berdosa atau gaduh hutang. Nah itu kan orang yang berhutang gak akan masuk surga gitu ya. Sekalipun hutangnya sedikit gitu ya, gak akan masuk surga sebelum hutang itu bisa dianggap tidak ada atau dianggap lunas gitu ya. Kalau nggak di dunia, di akhirat nanti diganti dengan amal kita, baru nanti itu bisa aja ya. Tapi ya prosesnya lama gitu. Karena itu surga itu suci dan baik, minumannya juga suci, pasangannya wah suci ya. Bisa poligami deh, waduh. Di dunia mah ada susahnya poligami gitunya. Badai poligami, aduh. Ya istri gitunya tidak mau gitunya, atau isi kumaha gitunya, atau di surga mah bisa wae gitunya poligami gitu. Nah itu ya luar biasa, pasangannya suci dan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih dan suci pula, yaitu orang-orang yang bersih hatinya berkat apa? Keimanan, rasa khosyah, sekaligus cinta kepada Allah. Anggota badan mereka baik disebabkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesungguhan mereka meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran. Umur kehidupan mereka pun baik, sebabnya diisi zikir, doa dan tilawah Al-Qur'an ya. Karena itu Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Surah Al-Baqarah ayat 222. Nah nanti kita akan membahas makna toharoh ya. Ya diulang-ulang aja, karena ini juga tugasnya sebagian nggak ada nih. Jadi kita diulang-ulang aja nih kajiannya, tinggal dibahas dalil-dalilnya aja gitu. Insya Allah ya, simpel ya. Menit 17 ya. Sedikit lagi ya. Nah nanti juga kita akan membahas buku ini ya, Risalah Sholat Dewan Hisbah ya. Ini sebagian saya ambil aja dari Dewan Hisbah. Ya bukan hanya rujukan karsis ya, tapi ya rujukan umat Islam juga ada di sini. Ilmu itu banyak gitu ya di sini ya, bisa dari organisasi yang lain juga boleh ya. Gitu. Cuman saya belum menemukan bukunya gitu. Ya nanti bisa diajarkan ya. Misalnya Toharoh itu kan ada dari Syekh Abdul Aziz bin Baz ya, itu ada bukunya khusus Toharoh dan Sholat gitu.
tapi ya itu juga PDF ya, belum dibukukan gitu, dan masih terlalu panjang kalau kita bahas semuanya. Terus juga ada yang lainnya, bahasan taaruf itu ya, ya insya Allah nanti. Tapi yang kita khususkan ya sekarang di salah sholat Isbah sama ini aja ya. Nah, ini bagus nih rujukannya, disadur dari fikih sunnah, Sahih Al-Bukhari ya, Sahih Muslim, Sahih Mumti ya, Al-Majmu'. Tuh, luar biasa ini. Ya, tinggal dibaca gitu ya, dipelajari gitu ya. Belajar nyali rama kadang-kadang malas gitu ya. Tapi untuk belajar bareng-bareng insya Allah semangat gitu ya. Kajian tutur-tutur gitu ya, kan liar gitu ya. Yang penting ya bisa mendengarkan, bisa dimurojaah gitu ya materinya gitu ya. Ini mau ke sesi tanya jawab atau sudah saja? Sudah ya, cukup ya. Insya Allah besok ya kita lanjut bahasan tentang tafsir ya. Insya Allah moga-moga ini Kang Alinya ada nih ya besok ya, karena mungkin beliau sedang uzur ya. Ya moga-moga besok beliau bisa dilancarkan untuk kembali belajar di hadapan kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.